وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد. Bila jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita lanjut ngaji setelah sekian lama kita agak vakum. Ngaji kitab Sunnah wal Bidah. Kita buka majelis kita dengan kiriman Fatihah kepada guru-guru kita. Hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zawjahu la dari jemaah. Syekh Razan tafa'al syamakum wa syamakum. وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد المحفوظ محمد الحداد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Sunnatur Rasul, sunnahnya Rasul, wa tariqatuhu, dan cara beliau, fi raddima, dalam menolak hal-hal atau perkara-perkara lam yakun min syari'atihi, yang tidak termasuk dalam syariat, au hadihi, atau petunjuk Nabi. Qad ra'aita, engkau telah melihat, fil faslil ladzi sabaqa, pada fasal yang sebelumnya, kaifa kanat sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tariqatuhu, dan cara beliau, fi qabuli ma yuwafiqu syari'atahu, dalam menerima apa-apa yang sesuai dengan syariat beliau. Mimma lam yakun yusadimu nassan, yaitu hal-hal yang tidak bertentangan dengan nas. Nas itu ya yang tertulis secara jelas di dalam Al-Quran ataupun hadis. Au yunafi hadiyahu sallallahu alaihi wasallam, atau bertentangan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama tidak bertentangan dengan nas ataupun petunjuk Nabi, wa kana minal khair, dan termasuk kebaikan, alladzi ja'at bihi syari'atuhu, yang mana syariat Nabi itu datang dengan kebaikan itu. Contohnya min ziyadati dzikrin 'alal masyru'. Contohnya ada zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ditambahi. Yang mana tentunya tadi tambahan tadi tidak termasuk bertentangan dengan nas atau bertentangan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aw ikhtiyari Qur'anin, atau memilih sebagian Quran. Aw takhsisihi, atau mengkhususkan sebagian Quran. Aw insya'i du'ain, atau membuat sebuah doa tersendiri. Aw tawqiti ibadatin, atau menentukan waktu ibadah. Jadi misalkan contoh kayak membaca Al-Quran, terus kemudian seseorang atau kita mau menentukan waktu, saya punya jadwal waktu, pokoknya setiap jam 9 pagi saya membaca Al-Quran 1 juz. Itu kan tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, tidak diperintahkan juga. Maka hal ini diterima oleh baginda Nabi SAW. Menentukan waktu ibadah yang oleh Nabi tidak ditentukan waktunya, gitu. Wa qabila, dan Nabi menerima as-sirra wal jahra, baik bacaan lirih ataupun bacaan keras, fi dzalika, dalam semua itu, baca Al-Qur'an dengan keras ataupun baca Al-Qur'an dengan lirih, zikir dengan keras atau zikir dengan lirih, Nabi menerima, ma lam yusyawwis, selama itu tidak mengganggu yang lain. Jadi kalau mengeraskan suara tapi mengganggu yang lain, itu dilarang oleh Nabi. Kama sayati fi hadzal fasli, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya di fasal ini. Oraita, dan kau telah melihat tawaturul adillah, dalil-dalil yang bertubi-tubi, tawaturan ma'nawiyan, dengan mutawatir maknawi. Maksudnya mutawatir yang secara makna, walaupun tidak lafadznya itu tidak sama, tetapi maknanya mirip-mirip. Dan itu sangat banyak sekali hadis yang menceritakan tentang bagaimana Nabi menerima hal-hal atau amalan-amalan yang tidak bertentangan dengan syariat. Yahsulu minhu, yang mana muncul dari dalil-dalil yang banyak itu, qaidatun kulliyah, kaidah umum. Akhirnya dari hadis-hadis dan dalil yang banyak ini
Akhirnya muncul satu kaidah umum. Apa itu? Wahia annama kana minal khair wa min jinsil masyru' idza lam yusadim nassan wa lam tatarattab alaihi mafsadatun wa lam yakun munafiyan aw mukhalifan li hadihi sallallahu alaihi wasallam fa huwa maqbul. Kaidah umumnya adalah segala sesuatu, segala amal yang termasuk kebaikan kemudian masuk dalam jenisnya masyru'. Masyru' itu yang disyariatkan. Kemudian idza lam yusadim nasson tidak bertentangan dengan nas, tidak bertabrakan dengan nas. Walam tatarattab alai mafsadatun, dan tidak berakibat mafsadah, tidak berakibat kerusakan. Baik kerusakan secara fisik atau kerusakan secara iman. Nah, kemudian walam yakun munafiyan au mukhalifan li hadis sallallahu alaihi wasallam, dan tidak bertentangan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fahuwa maqbul, maka hal tersebut diterima. Apapun itu amal yang masuk kebaikan, kemudian masuk dalam jenisnya yang disyariatkan, kemudian tidak bertentangan dengan nas, tidak ada akibat kerusakan setelah itu, baik kerusakan secara zahir ataupun batin, kemudian tidak bertentangan dengan petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal tersebut makbul alias diterima, boleh diamalkan. Wa yu'tabaru bi sunnatin, dan bisa dihukumi dengan sunnah. Bi hukmi kaunihi masyru'an, yaitu maksudnya dihukumi bahwa hal tersebut masyru'. Masyru' artinya disyariatkan walaupun tidak secara langsung dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa laysa minal bid'ati syar'iyyah, dan tidak termasuk bid'ah syar'iyyah. Bid'ah yang al-muradah fil hadis, yang dimaksud di dalam hadis kullu bid'atin dhalalah, itu enggak termasuk itu gitu. Wa illam yakun min fi'lir Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun hal baru tadi tidak secara langsung merupakan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala amara bihi amran khassan, dan Nabi juga tidak memerintahkan amalan tersebut dengan amalan yang khusus, dengan perintah yang khusus, dengan perintah secara langsung. Walakinnahu minal matlub, tetapi hal baru itu termasuk yang diperintahkan bil adillatil ammah, dengan dalil-dalil yang umum. Wa minal khair alladzi jaa bihil Islam, dan termasuk kebaikan yang mana di antara tujuan Islam itu sendiri adalah membawa kebaikan. Faqulul ahadits, maka setiap hadis allati suqnaha, yang telah kita sampaikan, wahiyya tarbu ala sab'ina haditsan, bahkan melebihi lebih dari 70 hadis, min fi'li sahabati, yaitu perbuatan-perbuatan sahabat, mimma ikhtaruhu bistinbatihim wa ma fahimuhu, yaitu amalan-amalan yang mereka kerjakan sesuai dengan kesimpulan mereka, kesimpulan para sahabat dan kefahaman para sahabat. Minal masyru'iyyati, dari hal-hal yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqarrahumur rasul, kemudian Nabi mengikrar, Nabi menetapkan amalan mereka itu. Ala dzalika, terhadap kesimpulan sahabat itu. Wa ahyanan, dan terkadang yakunul iqrar maqrunan bit tabsyiri bil jannah. Terkadang tidak hanya dibolehkan sama Nabi, enggak hanya diterima oleh Nabi, tetapi kadang-kadang maqrunan bit tabsyir bil jannah. Kadang-kadang malah justru dikasih kabar gembira dengan surga. Au bi mahabbatillah, atau dengan kecintaan Allah. Sahabat mengerjakan sesuatu hal baru, kemudian Nabi menerima, bahkan dikasih kabar gembira Allah cinta kepada kamu. Wa yusahibuhu ridha, dan juga dibarengi dengan ridha, kerelaan. Atam min sahibir risalah, ridho yang sempurna, ridho yang total dari sahibur risalah sallallahu alaihi wasallam, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yarudda syai'an min dzalik, dan Nabi tidak menolak perkara-perkara tersebut. Amalan-amalan yang dibuat oleh para sahabat hasil dari istimbat atau kesimpulan para sahabat dari dalil-dalil secara umum. Wa ala hadzal asas, maka di atas dasar ini, asas ini, jawazal ulama, para ulama membolehkan al-amala bil haditsid dhaif, mengamalkan hadis dhaif, fil fadaili, di dalam fadilah atau keutamaan-keutamaan. Ya, banyak di antara sebagian orang mungkin dia terlalu ekstrim,
Akhirnya mengatakan pokoknya kalau hadis dhaif nggak diterima. Pokoknya kalau hadis dhaif tidak diterima, nggak boleh diamalkan. Seakan-akan hadis dhaif itu sesuatu yang kotor begitu. Padahal hadis dhaif itu kalau kita belajar mustalah hadis, ilmu mustalah hadis, bagaimana hadis itu diteliti. Dhaif itu terkadang itu dari sisi perawinya. Tetapi maknanya itu masih sehat, maknanya itu masih benar. Jadi bukan berarti dikatakan bahwa hadis ini dhaif langsung bukan dari Nabi, bukan. Tetapi karena perawinya itu mengandung kedhaifan, mengandung kelemahan, misalkan lemah hafalannya atau mungkin yang lainnya begitu, akhirnya hadis ini tidak dalam derajat tertinggi begitu. Nah, ini panjang penjelasannya di dalam ilmu mustalah hadis. Nah, syaratnya bisyarti alla yu'aridha ma huwa ashahhu minhu. Syaratnya mengamalkan hadis dhaif itu adalah hadis dhaif itu tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Ini ada hadis sahih menjelaskan tentang misalkan keutamaan salat berjamaah. Kemudian ada hadis yang lain menjelaskan tentang salat berjamaah juga, tetapi derajatnya dhaif. Maka yang dhaif ini boleh diamalkan selama tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Itu penjelasan para ulama mustalah hadis. Wa ayyan darija tahta aslin amin, dan hadis yang dhaif tadi itu bisa diamalkan dengan syarat masih dalam koridor aslin amin, dalil yang umum. Mirip-mirip sebenarnya. Wa bi syarti alla yakuna fi ruwatihi kadzabun wala muttahamun bikadzibin. Dan di dalam perawinya, periwayat-periwayatnya itu, sanad-sanadnya itu tidak ada kadzab. Kadzab itu yang bohongnya parah. Dia memang suka bohong begitu, atau suka membuat hadis-hadis yang palsu. Nah, ini bermasalah. Tapi kalau tidak ada itu, rawi-rawinya masih dipercaya semua. Hanya terkadang perawi itu walaupun dia sudah jujur, sudah soleh, tetapi kadang tingkat hafalannya agak kurang. Maka oleh para ulama ahli hadis ini digolongkan termasuk hadis dhaif. Walaupun soleh benar, walaupun alim betul, tetapi kadang-kadang tingkat kekuatan hafalannya itu agak rendah sehingga dimasuk dalam hadis dhaif. Tetapi kalau dia kadzab, dia memang pembohong, misalnya dalam menyampaikan hadis itu kadang nggak benar, di tempat ini menyampaikan lain, tempat lain menyampaikan hal yang lain lagi, maka ini tidak boleh diamalkan. Wa huwa ma yusammunahu syadidud dhafi, maka hadis yang seperti ini, hadis-hadis yang tadi bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, kemudian di dalam rawinya ada perawi yang bohongnya banyak dan seterusnya, maka ini disebut dengan syadidud dhafi, dhaif yang sangat. Wa hadza ma alaihi jumhurul ulama, inilah yang disepakati oleh mayoritas ulama minal muhadditsin wal fuqaha wal usuliyin, yaitu ulama-ulama ahli hadis, ahli fikih dan ahli usul. Walihada, karena itu adkhalahul a'immah al-kibar fi kutubihim. Para imam-imam yang besar bahkan masih memasukkan hadis dhaif itu di dalam kitab-kitab mereka. Mithlul Imam Ahmad fi musnadihi. Imam Ahmad punya kitab musnad, kitab hadis musnad, masih memasukkan hadis-hadis dhaif ke dalam kitab beliau. Coba kita aja sekarang yang kayak merasa sok tahu begitu. Oh, punya hadis dhaif, enggak boleh dipakai. Hadis dhaif enggak boleh dipakai. Bahkan Imam Ahmad saja, beliau menulis kitab Musnad Ahmad itu masih mencantumkan hadis-hadis dhaif. Wa ashabus sunan, dan juga ashabus sunan, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, masih mencantumkan hadis-hadis dalam kitab mereka. Alladzina ihtajju bihi fil abwab, bahkan mereka berhujjah dengan hadis dhaif itu dalam beberapa bab. Hatta kana al-Imam An-Nasa'i, bahkan Imam Nasa'i wa huwa minal mutasyaddidin, beliau termasuk mutasyaddid, orang yang keras di dalam hal hadis ini. La yatruku minad du'afa, beliau tidak meninggalkan hadis-hadis dhaif illa man uttufiqa ala dhufihi, atau beliau tidak meninggalkan
orang-orang atau perawi-perawi yang dhaif kecuali man uttufiqa ala dhu'fihi, orang yang memang disepakati oleh seluruh ulama lain atas kedhaifan orang tersebut. Walam yuthikhu ahadun, dan tidak ada seorang pun yang menganggapnya thiqah atau dipercaya, baru ditinggalkan. Tapi kalau masih ada kemungkinan, oh ini masih dipercaya, ini masih diterima, tidak semua orang sepakat orang ini dhaif, maka masih diterima oleh Imam An-Nasa'i. Wa ma yuhkam min anna Ibn al-Arabi, ada cerita tentang Imam Ibn al-Arabi al-Maliki, minal ladzina yamna'una al-amal bil hadits dhaif. Ada mungkin kabar tentang Imam Ibn al-Arabi al-Maliki, beliau dikatakan menolak mengamalkan hadis dhaif fil fadail, dalam hal fadilah-fadilah. La yatimmu, ini cerita ini tidak sempurna, liman yahki anhu dzalika. Cerita itu tidak sempurna, orang yang menceritakan itu enggak lengkap menceritakannya. Li'anna maslakahu, karena maslaknya Ibn Arabi, metode beliau sendiri fi Aridatul Ahwadhi, di dalam kitab Aridatul Ahwadhi ala Jami' Tirmidzi yukhalifuhu. Beliau sendiri di dalam kitab Aridatul Ahwadhi, syarah Jami' Tirmidzi, syarah Sunan Tirmidzi, itu beliau sendiri di dalam kitab Aridatul Ahwadhi itu menerima, masih mencantumkan, masih memperbolehkan mengamalkan hadis dhaif di dalam hal fadilah-fadilah. Wa ilaika nasan yuthbitu ma naquluhu. Ini ada nas, ada tulisan, kutipan yang menguatkan pendapat kami. Maksudnya pendapat penulis ini bahwa Imam Ibn al-Arabi itu masih menerima hadis-hadis dhaif. Qala Ibn al-Arabi mengatakan fi kitabihi, dalam kitab beliau yaitu Aridatul Ahwadhi, fil babil itas wa tashmitil atis, dalam bab bersin dan mendoakan orang bersin, ba'da tsalitsati, setelah bersin yang ketiga kali. Kalau orang bersin itu kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang mendengarkan mengucapkan yarhamakallah, itu namanya tashmit. Tashmit itu mendoakan orang yang bersin. Nah, kalau misalkan bersin sudah 3 kali, bersin sekali, 2 kali, 3 kali, setelah ketiga kali, yang keempat kali bagaimana? Apa masih tetap kita mengucapkan yarhamakallah atau bagaimana? Nah, ini ada hadis, rawa Abu Isa haditsan majhulan. Abu Isa Imam Tirmidzi meriwayatkan satu hadis yang majhul. Maksudnya majhul itu ada perawi yang tidak dikenal. In syi'ta sammithu. Hadisnya berbunyi, kalau kamu mau ya dia doakan lagi yarhamukallah. Wa in syi'ta fala. Kalau kamu mau ya enggak usah di tashmit, enggak usah didoakan yarhamukallah juga boleh. Karena sudah 3 kali. Selebihnya 4 kali, 5 kali, 6 kali itu terserah. Kalau mau monggo diucapkan yarhamukallah, kalau mau ya tidak usah juga tidak apa-apa. Qala Ibn Arabi mengatakan, Ibn Arabi tadi yang digosipin bahwa beliau menolak hadis dhaif, padahal hadis ini majhul, maksudnya ada perawi yang tidak dikenal. Wa huwa, hadis ini wa in kana majhulan, walaupun majhul, ada perawi yang tidak dikenal, fa innahu yustahabbul amalu bihi, sesungguhnya tetap disunnahkan mengamalkan hadis ini. Li'annahu du'aun bi khairin, karena mendoakan orang bersin itu doa kebaikan, yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Wasilatun lil jalis, dan itu hubungan baik kepada teman dekat kita. Kita mengucapkan yarhamukallah kan bukan mengucapkan orang yang jauh di sana, kan begitu. Kan pasti orang yang bersin yang di dekat kita, kemudian kita mendoakan. Itu namanya jalis, orang yang duduk dekat dengan kita. Dan dengan mendoakan kita yarhamukallah itu silah, ada hubungan baik antara kita dengan orang sekitar kita. Wa tawaddudihi lahu wa tawaddudun lahu, dan itu juga sebuah rasa cinta, rasa peduli kepada orang dekat kita. Itu kata Ibn Arabi. Wa inna ma dzakartu hadza huna. Nah, jadi ini kata-kata Ibn Arabi disebutkan dalam kitab Aridatul Ahwadhi. Jadi beliau sendiri di dalam kitab tulisan beliau masih menerima hadis yang majhul, hadis yang dalam perawinya itu ada perawi yang tidak dikenal. Bahkan beliau menyarankan ini dipakai ini hadis ini. Nah, maksudnya kalau orang bersin ketiga, selepas yang ketiga, boleh kita masih mendoakan lagi yarhamukallah sampai ke 4, 5, 6 dan seterusnya.
Padahal hadisnya hadis dhaif. Wa inna ma dzakartu hadza. Aku sebutkan riwayat ini huna di dalam sini pembahasan ini wa huwa laisa min bahsina, padahal bukan masuk dalam pembahasan inti. Lianna al-Ustadz Al-Albani, karena Ustadz Albani alladzi intasyarat kutubuhu bainas syabab, yang kitab-kitabnya menyebar di antara kalangan banyak pemuda, yaqul, Al-Albani mengatakan innal amala bil hadits dhaif bid'atun. Syekh Albani, ulama baru-baru ini ya, mutakhirin, beliau mengatakan mengamalkan hadis dhaif itu bid'ah, hal baru, katanya begitu. Wa hadza lam yasbiqhu ilaihi ahadun minal ulama. Pendapatnya Ustadz Albani ini itu tidak ada seorang ulama pun yang memfatwakan demikian. Fahuwa, maka Ustadz Albani ini bihadza, dengan pendapatnya ini, mukhalifun likullil ulama, dia bertentangan dengan seluruh ulama. La jumhurihim, bahkan tidak mayoritas ulama, setiap semua ulama mengatakan itu masih diperbolehkan mengamalkan hadis dhaif, tentu dengan syarat-syarat tadi itu. Nah, bukan semua hadis dhaif boleh diamalkan, tapi ada syarat-syarat tertentu. Li'annal khilaf innama huwa fil ihtijaj bil hadis. Hanya saja para ulama itu ada khilaf. Yang khilaf itu, berbeda pendapat itu adalah dalam hal boleh nggak berhujjah dengan hadis dhaif. Kalau mengamalkan boleh, tapi berhujjah itu maksudnya di dalam berargumen menggunakan hadis yang dhaif. Nah, itu masih berbeda pendapat antara para ulama, antara para pakar hadis. Oh, enggak boleh, kalau untuk berhujjah enggak boleh dengan hadis dhaif, itu enggak kuat. Tapi kalau untuk mengamalkan itu boleh saja, tentu dengan syarat-syarat tertentu yang tadi itu. La fi jawazil amali bihi bi syartihi. Khilaf itu adanya di dalam berhujjah dengan hadis dhaif. Tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat dalam mengamalkan hadis dhaif dengan syarat-syarat tertentu. Wa hadza musarrahun bihi fi kutubil mustalah wa ghairiha. Hal ini dijelaskan panjang lebar dalam kitab Mustalah Hadis dan selainnya. Wallahu a'lam. Ini muqaddimah di dalam bab yang berikutnya, yaitu Nabi SAW menolak hal-hal yang tidak termasuk syariat, tapi yang masuk dalam syariat masih diperbolehkan, masih diterima oleh baginda Nabi SAW, walaupun secara langsung beliau tidak mencontohkan. Ditambah lagi hadis-hadis yang dhaif secara sanadnya itu masih diterima oleh para ulama kibar, ulama-ulama ahli hadis, bukan ulama yang baru belajar, bukan. Kita ini kan orang yang baru belajar, baru ngerti hadis, tiba-tiba langsung ngerti hadis dhaif, langsung alergi. Pokoknya hadis dhaif itu enggak. Nah, sedangkan ulama-ulama ahli hadis sendiri, penulis kitab hadis, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, masih mencantumkan hadis dhaif di dalam kitab-kitab beliau. Lah kok kita malah nolak itu gimana? Maka maksudnya kita nanti supaya kita longgar di dalam melihat hadis dhaif itu tidak semenakutkan itu. Tentu nanti kalau kita belajar ilmu hadis, nanti lebih dalam lagi apa saja syarat-syaratnya hadis dhaif itu masih boleh diamalkan. Yang secara umum tadi sudah disebutkan. Wallahu a'lam. Ini masih belum masuk hadis-hadis cerita tentang bagaimana Nabi menolak. Bahwa Nabi menolak itu alasannya adalah diantaranya karena ketika bertentangan dengan syariat, atau hal tersebut masih nggak bertentangan dengan syariat, tetapi nanti arahnya itu mafsadah, arahnya itu menyakitkan diri sendiri. Kayak contohnya kayak kemarin tuh ada orang nazar, dia nggak mau bicara sama sekali. Ada orang nazar, dia nggak mau duduk, mau berdiri terus. Ada orang nazar, dia selalu dipanas-panasan, tidak mau berteduh. Ini sebenarnya secara tidak masalah, tetapi ini menyakitkan atau menimbulkan sakit pada dirinya sendiri, maka Nabi melarang. Itu di antara alasan-alasan bagi Nabi SAW melarang sebuah amal. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini bisa difahami muqaddimah untuk masuk kepada bab yang berikutnya. Insyaallah kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan istiqamah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.